Dokter cantik kesayangan tuan muda, episode 67. Romi, teriak seorang wanita begitu sadar siapa yang ia tabrak. Cih, pria itu berdecik, memutar bola matanya malas. Dasar nggak sopan. Sarkasnya kepada wanita tersebut. Tapi bukannya marah, wanita itu justru terlihat kegirangan. Ah, Kak Romi. Teriaknya sedikit kencang, mengambil langkah cepat meninggalkan trolinya dan melingkarkan kedua tangannya di leher Romi. Seraya tersenyum bahagia. Seolah-olah dia sedang mendapatkan door prize dengan harga yang fantastis. Romi tidak membalas pelukan wanita itu. Namun bibirnya sedikit melengkung ke atas. Mengusap berulang kali rambut wanita yang sedang memeluknya erat. Sudah lepaskan. Nanti terjadi perang dunia lagi kalau kamu terus memeluk kakak. Ucapnya menganjuk ejekan. Saat ekor matanya menangkap seseorang yang sudah gregetan di ujung lorong sana. Perang dunia. Tanya wanita itu pelan. Mencoba memahami ucapan Romi. Oh iya, kakak kesini sama kakak ipar? Tanyanya antusias. Romi menaikkan alisnya sebagai jawaban yang masih terus melirik. Mana? Di mana kakak ipar? Aku ingin membuktikan sesuatu. Wanita itu celingukan dengan penuh semangat. Semangat 45. Sesuatu apa? Semua keluarga di grup chat memuji kecantikan kakak ipar yang katanya paripurna. Tentu saja aku ingin membuktikan apa perkataan mereka benar. Apa kakak ipar itu bisa mengalahkan kecantikan seorang Agnes? Ucapnya angkuh, membanggakan diri, menepuk dadanya pelan. Agnesia Geraldine. Wanita itu merupakan adik sepupu Romi yang berasal dari Paris. Wanita dengan tinggi 170 cm, merupakan seorang model di negara tersebut. Umurnya terpaut cukup jauh dari Romi. Kakak yakin kamu akan berpikir 2 kali jadi model lagi kalau kamu lihat istri kakak. Sejak kapan kamu di Indo? Sudah 3 hari yang lalu. Dan aku langsung ke rumah Mama Mariska. Tapi katanya kakak udah pindah. Aku tanyain alamat rumah kakak tapi gak dikasih sama Mama Mariska dan Kak Rahma. Katanya nanti aku ganggu. Agnes mengerutkan bibirnya kesal. Mama pintar juga. Batin Romi senang. Karena sang mama tahu apa yang mesti ia lakukan tanpa dikasih tahu. Ya iyalah, orang tua itu sudah kebelet ingin menimang cucu. Tentu saja ia sangat mengerti. Romi hanya terlihat manggut-manggut, memainkan bola matanya menunggu kedatangan istri. Mana sih istri Kak Romi? Tanya Agnes tidak sabaran. Tunggu saja, dia lagi mengambil buah. Di ujung lorong sana, Inggit sedang naik pitam. Usai memilih buah tadi, ia ingin meminta pendapat suaminya tentang buah yang ia pilih. Tapi hampir saja kedua bola matanya melompat keluar. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita sedang memeluk suaminya. Dan yang membuat wanita itu tambah kesal, suaminya itu tidak menolaknya. Apa-apaan itu? Sungguh kesal, namun sedikit tertahan. Karena ia cukup sadar sekarang kakinya sedang berpijak di mana. Aku baru meninggalkan dia sebentar, udah main peluk-pelukan sama wanita lain. Aku lempar dengan buah durian ini sakit enggak ya? Kamu pikir sendirilah Inggit, kira-kira rasanya seperti apa jika durian itu jatuh tepat di atas kepala suamimu. Ya, wanita itu baru saja memilih buah. Dan pilihannya jatuh kepada buah durian. Yang ia tahu isinya sesuai dengan warna kesukaannya, yaitu kuning. Terkilik gali karena pilihannya. Apalagi aroma buah itu cukup menyengat di hidung. Mungkin akan ia pakai untuk sedikit mengerjai suaminya. Tapi baru saja ingin menghampiri pria itu. Pemandangan yang sama sekali tak ingin dilihatnya justru tertangkap jelas oleh bola mata hitam.
Istri mana yang tidak cemburu jika melihat miliknya disentuh wanita lain? Apalagi sekarang, pelakor itu sedang naik daun dan buka cabang di mana-mana. Bisa saja itu salah satunya. Sabar Inggit, sabar. Kita harus pastikan dulu wanita itu siapa. Gak boleh asal nuduh, dosa loh. Di saat genting seperti ini, rupanya wanita bertubuh semampai itu masih ingat perihal dosa. Tidak sembarang menimpuk orang dengan durian. Tapi kalau memang itu bibit pelakor, mungkin cara baru ini akan ia pakai nanti. Jika biasanya pelakor dilabrak dengan jambakan atau tamparan, ia akan memakai senjata berduri, yaitu durian. Inggit berjalan dari arah belakang Romi. Sengaja memutar agar tidak ketahuan jika sejak tadi ia melihat aksi yang membuatnya sempat tersulut emosi. Padahal tanpa melakukan, mata elang Romi sudah menangkapnya sejak awal. Sayang, panggilan itu berhasil membuat bibir Romi mengembang sempurna. Ini kali pertama istri cerewetnya itu memanggilnya dengan begitu mesra. Rasanya Romi ingin mendengarnya lagi dan lagi, hingga ia sengaja tidak menoleh. Ada bagusnya juga nih anak tiba-tiba nongol di sini. Batin Romi senang. Sayang, aku pilih buah ini gak apa-apa. Inggit berjalan semakin mendekat ke arah kedua orang yang kini sedang berekspresi berbeda dan bertolak belakang. Dam. Kedua itu membuat Romi ingin segera membahas bibir fish itu sekarang juga. Tapi otaknya masih waras. Ia tidak mungkin melakukan itu di tempat yang sangat ramai seperti ini. Romi akhirnya menoleh dan tersenyum begitu hangat membuat Agnes tercengang. Entah apa yang membuat wanita muda itu terlihat syok. Apakah senyum Romi atau kecantikan istri kakak sepupunya itu? Kalau kamu menyukainya, ambil saja. Tangan Romi terulur mengusap pucuk kepala Inggit saat wanita itu sudah berdiri di sampingnya. Tersenyum kepadanya, tanpa menoleh ke wanita muda di depannya, yang kini sedang memandanginya dengan tatapan yang sangat sulit untuk diartikan. Inggit sendiri sempat tersipu malu. Suaminya ini semakin hari semakin pintar bersikap romantis, bahkan di tempat umum seperti ini. Dia siapa? Tanya Inggit cukup pelan. Sesaat setelah ia sempat melirik Agnes singkat. Dia. Belum selesai ucapan Romi, Agnes langsung memakai kegirangan. Lalu maju 2 langkah besar, mencubit gemas kedua pipi Inggit. Membuat wanita itu tersentak dan hampir saja menjatuhkan buah durian di tangannya. Inggit bernapas lega saat durian itu berhasil diambil suaminya dan tidak jadi terjun bebas ke kakinya, yang hampir saja hancur gara-gara ulah wanita yang sudah tersenyum penuh arti. Kakak ipar, kau benar-benar cantik sekali. Aku jadi iri. Kakak ipar. Kimi baru saja selesai mengadakan pertemuan dengan timnya. Pertemuan rutin yang mereka lakukan baik sebelum mereka mulai bekerja dan saat mereka akan selesai. Satu persatu pasien di ruangan itu akan mereka bahas demi kelancaran kesembuhan pasien tersebut. Kini wanita itu tengah bersiap-siap untuk pulang. Sebentar lagi, suaminya itu akan menjemputnya. Mereka akan mengunjungi rumah baru Inggit dan Romi. Tapi sebelum itu, keduanya akan mencari hadiah terlebih dahulu. Saat Kimi telah mendapatkan pesan singkat suaminya, jika pria tersebut sudah ada di parkiran, Kimi bergegas turun. Sebelum pria itu merengek dan marah-marah karena menunggu terlalu lama. Tapi sayang, langkahnya terhenti saat suara yang sangat dikenalnya memanggil namanya. Dokter Kimi, tunggu. Kimi menoleh ke belakang. Iya, ada apa dokter Aidil? Ya, pria itu adalah dokter Aidil. Pria itu berjalan cepat menuju ke Kimi. Bisa kita bicara sebentar? Saya ingin membahas mengenai wanita yang tempo hari dokter temani melakukan pemeriksaan. Tanya Aidil dengan santai. Aunty Emily, ada apa?
Apa ada yang serius, dokter? Kimi seketika berwajah cemas. Ia takut jika saudara mertuanya itu didiagnosa menderita penyakit yang serius. Tenang saja, nggak terlalu serius, tapi butuh penanganan segera. Jawab dokter Aidil tersenyum tipis saat melihat gurat kecemasan di wajah wanita yang masih sedikit bertahta di hatinya, meski sudah tidak sepenuhnya. Ini hasilnya, dokter bisa lihat dulu. Kimi ingin segera meraih kertas itu dengan cepat. Tapi entah kenapa kakinya yang tengah mengenakan hak tinggi tiba-tiba keseleo hingga Kimi tak dapat mengimbangi tubuhnya. Hampir saja temenggung itu menyentuh lantai jika saja dokter Aidil tidak segera meraihnya. Kimi, kamu baik-baik saja? Tanya cemas dokter Aidil yang kini sudah berjongkok dan Kimi berada di dalam dekapannya. Ethan melepas kacamata hitam yang tadi ia gunakan untuk membikai wajah rupawannya. Melihat sesaat jam tangan hitam yang bertengkar di pergelangan tangannya. Sudah hampir 15 menit ia menunggu. Tapi istrinya, si dokter cantik itu tak menampakkan batang hidungnya. Apa ada pasien mendadak ya? Monolognya sendiri. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan mengambil langkah masuk ke dalam gedung mewah tersebut. Ingin memastikannya langsung. Begitu berjalan beberapa meter, kedua bola mata kabuannya hampir saja melompat dari orbitnya. Saat melihat istrinya kini sedang berpelukan dengan pria yang tidak ia suka sejak dulu. Apalagi ketika melihat beberapa pasang mata seakan sedang tersenyum senang, menyaksikan adegan yang sangat romantis tersebut. Darahnya spontan mendidih. Wajahnya sudah merah padam. Tangannya terkepal kuat. Rasa cemburu itu langsung menguar tanpa permisi. Ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus memisahkan mereka. Ethan berjalan cepat, membawa wajah dingin yang sangat jarang ia tampakkan di permukaan umum. Meski begitu, wajah blasteran itu tetap saja tampak memukau. Ketampanannya tidak berkurang sepeser pun. Saat kakinya sudah berdiri tegak dengan jarak beberapa langkah dari kedua orang itu, Ethan menyentak tertahan. Apa yang kalian lakukan? Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.